Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan yang mewah di sebuah hotel di Jakarta, Aisyah berdiri di altar dengan gaun putih yang sempurna, tapi matanya penuh kegelisahan. Tiba-tiba, pintu aula terbuka dengan keras, dan Nadia, sahabat karibnya, berlari masuk sambil berteriak, "Aisyah, jangan lakukan ini. Kita tidak bisa terus berpura-pura." Tamu-tamu terkejut, dan ayah Aisyah, seorang pengusaha kaya yang taat beragama, langsung pingsan karena syok, membuat seluruh acara berubah menjadi kekacauan yang tak terlupakan. Aisyah merasa dunia berputar. Dia menatap Nadia, wanita yang selama 2 tahun ini menjadi rahasia terbesarnya, dan hatinya hancur melihat ekspresi putus asa di wajahnya. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Dia ingat pertama kali mereka bertemu di sebuah kafe di Tamrin, saat Aisyah masih mahasiswa hukum di Universitas Indonesia, dan Nadia adalah seorang desainer grafis yang bekerja di agensi kreatif. Nadia dengan senyumnya yang percaya diri telah menarik Aisyah ke dalam pusaran emosi yang tak pernah dia bayangkan. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, cinta seperti ini adalah dosa yang tak termaafkan. Aisyah lahir di keluarga Muslim konservatif di Jakarta Selatan. Ayahnya, Pak Hadi, adalah pemilik perusahaan tekstil besar, dan ibunya, Bu Rina, adalah ibu rumah tangga yang taat mengikuti pengajian mingguan. Sejak kecil, Aisyah diajarkan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita, dan tugasnya adalah menjadi istri yang baik. Tapi sejak remaja, Aisyah merasa berbeda. Dia tidak tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah sering memandang teman-teman perempuannya dengan perasaan aneh yang membuatnya bingung. Dia menyembunyikannya dalam-dalam, fokus pada studi dan harapan keluarga. Ketika bertemu Nadia di kafe itu, semuanya berubah. Nadia, yang berasal dari keluarga liberal di Bandung, terbuka tentang orientasinya. "Aku suka perempuan, dan aku bangga dengan itu," katanya suatu malam saat mereka berdua minum kopi. Aisyah terkejut, tapi juga tertarik. Perlahan, pertemuan mereka menjadi lebih intim. Ciuman pertama di apartemen Nadia membuat Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi rasa bersalah langsung menyusul. "Ini salah," kan gumam Aisyah setelahnya. Nadia memeluknya, "Cinta bukan salah, sayang. Masyarakat yang salah." Tapi tekanan mulai datang. Keluarga Aisyah mulai mencarikan jodoh. Mereka memperkenalkannya dengan Rea, anak teman bisnis ayahnya, seorang insinyur sukses berusia 30 tahun. Rea baik, sopan, dan tampan, tapi Aisyah merasa mual setiap kali memikirkan pernikahan dengannya. "Kamu harus menikah tahun ini, Aisyah. Umurmu sudah 25," kata Bu Rina tegas. Aisyah mencoba menolak, tapi ayahnya mengancam akan memutus dukungan finansial jika dia tidak patuh. Di sisi lain, Nadia mulai gelisah. "Kita tidak bisa terus sembunyi seperti ini. Aku ingin kita bersama secara terbuka." Konflik pertama muncul saat Aisyah memutuskan untuk bertunangan dengan Rea, berpikir itu cara terbaik untuk menutupi rahasianya. Nadia marah besar. "Kamu memilih mereka daripada aku. Ini pengkhianatan," teriaknya di telepon. Aisyah menangis, "Aku tidak punya pilihan, Nadia. Keluargaku akan hancur jika tahu." Mereka bertengkar hebat, tapi akhirnya Nadia memakan, dengan syarat Aisyah harus memutuskan tunangan itu sebelum pernikahan. Aisyah setuju, tapi hatinya terbelah. Setiap malam, dia bergumul dengan pertanyaan, apakah cinta ini layak untuk menghancurkan segalanya? Sementara itu, di kantor Nadia, teman-temannya mulai curiga. "Kamu sering sekali dengan Aisyah. Apa kalian?" tanya seorang rekan. Nadia menggeleng, tapi dalam hati dia lelah berbohong. Dia mulai bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia di kafe-kafe tersembunyi. Di sana, dia mendengar cerita-cerita pilu,
teman yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Kita harus berjuang, kata seorang aktivis. Nadia terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana jika Aisyah tidak siap? Puncak ketegangan di Ile ini datang saat Aisyah dan Nadia bertemu secara diam-diam di sebuah hotel kecil di Bogor. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Aku cinta kamu, tapi aku takut kehilangan keluargaku, kata Aisyah. Nadia memegang tangannya, kita bisa mulai hidup baru. Pindah ke Bali atau luar negeri. Tapi Aisyah ragu. Malam itu mereka tidur berdampingan, tapi pagi harinya Aisyah mendapat telepon dari ibunya, Rea sudah siap dengan cincin. Kamu harus pulang sekarang. Aisyah pergi dengan hati berat, meninggalkan Nadia yang menangis sendirian. Di rumah, Aisyah berpura-pura bahagia. Tapi dalam hati, dia merencanakan pelarian. Dia mulai mengumpulkan uang diam-diam, berpikir untuk kabur dengan Nadia. Tapi sebuah kejadian tak terduga terjadi, saudara laki-lakinya, Andi, menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Aisyah. Apa ini? Kamu gila, bentak Andi. Aisyah panik, memohon agar dia diam. Andi setuju, tapi dengan syarat Aisyah harus menikah dengan Rea. Ini untuk kebaikanmu, Dek. Aisyah merasa terjebak, dan tekanan itu membuatnya semakin dekat dengan titik puncak. Aisyah tiba di apartemen Nadia di malam hujan deras di Jakarta. Nadia membuka pintu dengan wajah pucat, dan tanpa kata, mereka saling peluk. Aku tidak bisa terus seperti ini, kata Aisyah sambil menangis. Nadia mengangguk, aku tahu. Tapi apa rencanamu? Mereka duduk di sofa, membahas kemungkinan. Aisyah mengaku tentang Andi yang tahu rahasia mereka. Dia ancam akan bilang ke ayah jika aku tidak menikah. Nadia marah, keluargamu terlalu mengontrol. Kamu harus lawan. Tapi Aisyah takut, mereka adalah segalanya bagiku. Malam itu menjadi titik balik. Nadia menceritakan pengalamannya sendiri. Dulu, saat kuliah di Bandung, dia pernah dicinta oleh seorang perempuan, tapi keluarganya memaksa dia putus. Aku hampir bunuh diri waktu itu, kata Nadia pelan. Aisyah terkejut, memeluknya lebih erat. Cerita itu membuat Aisyah sadar betapa dalam luka yang mereka bagi. Tapi juga menimbulkan keraguan, apakah dia siap membayar harga yang sama. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke rumah dengan hati gelisah. Bu Rina menyambutnya dengan senyum, Rea datang besok untuk diskusi pernikahan. Aisyah mengangguk, tapi dalam kamar, dia menangis. Dia mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia. Dia menemukan cerita-cerita tentang perjuangan, tapi juga tentang diskriminasi, kasus pemecatan, kekerasan, bahkan penjara karena tuduhan melanggar undang-undang kesusilaan. Ini negara kita, tapi kenapa begini, gumamnya. Sementara itu, Nadia memutuskan untuk bertindak. Dia menghubungi seorang teman di komunitas, seorang pengacara hak asasi manusia bernama Rina. Aku butuh saran. Pacarku terjebak dalam pernikahan paksa. Rina menjawab, ini umum di sini. Tapi kalian harus hati-hati. Masyarakat belum siap. Nadia terinspirasi, dan dia mulai merencanakan untuk membawa Aisyah ke pertemuan komunitas. Ini akan membuka matamu, katanya saat menelepon Aisyah. Pertemuan itu diadakan di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta. Aisyah datang dengan gugup, memakai hijab untuk menyembunyikan identitas. Di sana, dia bertemu perempuan-perempuan seperti dirinya, ada yang diusir keluarga, ada yang hidup ganda. Seorang wanita bernama Lila berbagi, aku kehilangan anakku karena mantan suami tahu aku lesbian. Tapi sekarang aku bebas. Aisyah terharu, tapi juga takut. Setelah pertemuan, Nadia bertanya, bagaimana rasanya?
Aisyah jawab, aku merasa tidak sendirian, tapi aku masih ragu. Konflik meningkat saat Andi mulai mengawasi Aisyah lebih ketat. Dia mengikuti Aisyah ke pertemuan kedua dan melihatnya bersama Nadia. Malam itu Andi konfrontasi Aisyah di rumah. Kamu masih bertemu dia. Ini dosa besar, Aisyah. Ayah akan mati jika tahu. Aisyah membela diri, ini bukan pilihan, Bang. Aku lahir begini. Andi marah, itu alasan. Kamu harus berubah. Pertengkaran itu membuat Bu Rina curiga, dan dia mulai bertanya-tanya. Aisyah merasa dinding semakin mengecil. Di sisi lain, Rea mulai merasakan ada yang salah. Saat makan malam bersama, dia bertanya, kamu tampak tidak bahagia, Aisyah. Apa ada masalah? Aisyah berbohong, hanya stres kerja. Tapi Rea pintar, dia mulai menyelidiki. Dia menemukan foto Aisyah dan Nadia di media sosial lama dan curiga. Siapa Nadia ini? Tanyanya suatu hari. Aisyah panik, hanya teman. Tapi Rea tidak yakin, dan dia mulai mendekati Andi untuk mencari tahu. Nadia merasa terancam, memutuskan untuk memberikan ultimatum. Pilih aku atau mereka, Aisyah. Aku tidak bisa menunggu selamanya. Aisyah menangis, berikan waktu. Tapi Nadia tegas, waktu sudah habis. Pernikahanmu tinggal sebulan. Keputusan itu membuat Aisyah insomnia. Dia mulai memikirkan konsekuensi, jika dia memilih Nadia, dia akan kehilangan keluarga, mungkin diusir, dan dicap buruk di masyarakat. Jika memilih Rea, dia akan hidup dalam kebohongan selamanya, dan menyakiti Nadia. Sebuah pengkhianatan kecil terjadi saat Aisyah, dalam kepanikan, menceritakan rahasianya kepada sahabat lamanya, Tia. Tia, yang religius, terkejut dan menasihati, kamu harus bertobat. Ini ujian dari Tuhan. Aisyah merasa dikhianati, tapi Tia berjanji diam namun, tanpa disadari, Tia memberitahu Bu Rina secara halus, membuat ibunya semakin curiga. Tekanan itu membuat Aisyah hampir menyerah. Rea tidak menerima penjelasan Aisyah begitu saja. Dia menekan, katakan yang sebenarnya, Aisyah. Aku pantas tahu. Di restoran mewah di Sudirman, Aisyah akhirnya mengaku aku mencintai orang lain. Rea terkejut, siapa? Cowok mana? Aisyah menunduk, bukan cowok. Rea membeku, lalu bangkit dan pergi tanpa kata. Aisyah menangis sendirian, menyadari bahwa ini awal dari badai besar. Keesokan harinya, Rea menghubungi Pak Hadi. Pak, ada yang harus saya bicarakan tentang Aisyah. Pertemuan itu diadakan di rumah Aisyah. Rea menceritakan semuanya, meski tanpa detail. Dia bilang mencintai orang lain. Pak Hadi marah, siapa orangnya? Aisyah dipanggil, dan di ruang tamu, dia menghadapi ayahnya. Benar apa kata Rea? Tanya Pak Hadi. Aisyah mengangguk, tapi tidak berani bilang yang sebenarnya. Ini perempuan, Pak. Kata-kata itu keluar, dan ruangan hening. Pak Hadi memukul meja, kamu gila. Ini haram. Bu Rina menangis, anakku, kenapa begini? Keluarga hancur. Pak Hadi mengusir Aisyah sementara, pergi dari rumah ini sampai kamu sadar. Aisyah pergi ke apartemen Nadia, membawa tas kecil. Nadia memeluknya, akhirnya kamu memilih. Tapi Aisyah sedih, aku kehilangan semuanya. Mereka hidup bersama untuk pertama kalinya, tapi tekanan masyarakat mulai terasa. Teman-teman Aisyah mulai menjauh setelah rumor menyebar. Di kampus, dosennya memandang aneh. Ini Indonesia, bukan Barat, kata seorang teman. Nadia mencoba mendukung. Dia membawa Aisyah ke psikolog yang ramah. Di sesi itu, Aisyah menceritakan konflik internalnya, aku merasa bersalah terhadap Tuhan. Psikolog bilang cinta adalah anugerah, bukan kutukan.
Tapi Aisyah masih bergumul. Sementara itu, Andi mencoba mendamaikan. Dia datang ke apartemen, ayah sakit karena ini. Pulanglah. Aisyah menolak, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Andi pergi dengan marah, tapi dalam hati dia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sebuah momen pengkhianatan besar terjadi saat Tia, sahabat Aisyah, memposting di media sosial tentang teman yang tersesat. Meski tanpa nama, orang-orang tahu itu Aisyah. Rumor menyebar cepat di komunitas mereka. Nadia marah, dia bukan sahabat. Aisyah kecewa, tapi juga sadar bahwa ini harga kebebasan. Mereka mulai merencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di sana kita bisa mulai baru, kata Nadia. Tapi masalah baru muncul. Ayah Nadia yang selama ini mendukung, tiba-tiba ragu. Dia menelepon dari Bandung, aku dengar tentang Aisyah. Ini berbahaya, nak. Pikirkan lagi. Nadia kecewa, ayah kamu bilang mendukungku. Ayahnya jawab, aku mendukung, tapi masyarakat tidak. Ini membuat Nadia goyah, dan untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan hubungan mereka. Apakah ini layak, tanyanya pada Aisyah. Aisyah menjawab, kita sudah terlalu jauh. Konflik mencapai puncak saat Pak Hadi datang ke apartemen. Dia memohon, pulanglah, Aisyah. Kami bisa cari pengobatan. Aisyah menangis, ini bukan penyakit, ayah. Nadia ikut campur, biarkan dia bahagia. Pak Hadi marah pada Nadia, kamu yang merusak anakku. Pertengkaran hebat terjadi, dan Pak Hadi pergi dengan ancaman, aku akan laporkan kalian jika perlu. Aisyah shock, menyadari betapa dalam luka yang dia timbulkan. Malam itu, Aisyah dan Nadia bertengkar. Kamu menyesal, tanya Nadia. Aisyah jawab, tidak, tapi aku sakit melihat ayah begitu. Mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat. Aisyah mulai mencari pekerjaan baru, tapi ditolak karena rumor. Ini diskriminasi, kata Nadia. Mereka bergabung dengan demonstrasi kecil Hakut, tapi harus sembunyi dari polisi. Pengalaman itu membuat Aisyah lebih kuat, tapi juga lelah. Aisyah tiba di rumah keluarga di Jakarta Selatan. Bu Rina terbaring lemah di kamar, dan melihat Aisyah, dia menangis. Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Aisyah memeluk ibunya, Ma, Bu. Aku tidak bisa berubah. Pak Hadi masuk, wajahnya keras tapi mata merah. Kamu sudah hancurkan keluarga ini. Mereka berbicara panjang, Aisyah menjelaskan perasaannya. Aku mencintai Nadia seperti ayah mencintai ibu. Pak Hadi diam, tapi Andi membela, mungkin kita yang salah, ayah. Aman berubah. Ini pertama kalinya Andi mendukung. Tapi rekonsiliasi tidak mudah. Pak Hadi meminta Aisyah putus dengan Nadia sebagai syarat pulang. Pilih keluarga atau dia. Aisyah ragu, tapi hatinya condong ke Nadia. Dia pulang ke apartemen, menceritakan semuanya. Nadia marah, mereka memanipulasi kamu. Aisyah menjawab, mereka keluargaku. Pertengkaran besar terjadi, dan Nadia bilang, jika kamu kembali ke mereka, kita selesai. Aisyah pergi dengan hati hancur, menginap di hotel sendirian. Di hotel, Aisyah merenung. Dia ingat momen-momen bahagia dengan Nadia, jalan-jalan di pantai Anyer, makan malam romantis di rumah. Tapi juga ingat masa kecil dengan keluarga, liburan ke Yogyakarta, doa bersama. Kenapa harus memilih, gumamnya? Keesokan harinya, dia bertemu Rina, pengacara. Kalian punya hak hidup bahagia. Lawan secara hukum jika perlu. Aisyah terinspirasi dan memutuskan untuk bicara terbuka dengan keluarga. Pertemuan keluarga besar diadakan. Paman dan bibi datang, semua marah. Ini aib keluarga, kata seorang paman. Aisyah berdiri tegar, ini aku yang sebenarnya.
Nadia datang tanpa diundang, berdiri di samping Aisyah. Aku cinta dia dan aku tidak akan pergi. Ruangan gempar, tapi Andi mendukung, biarkan mereka. Pak Hadi terdiam, lalu bilang, aku butuh waktu. Ini kemenangan kecil, tapi Aisyah tahu perjuangan belum selesai. Sementara itu, masyarakat mulai bereaksi. Berita tentang deputri pengusaha yang lesbian menyebar di gosip online. Aisyah kehilangan pekerjaan di Irma Hukum. Tapi klien kami konserati, kata bosnya. Nadia juga mendapat ancaman di kantor. Ini harga yang kita bayar, kata Nadia. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana teman Nadia punya rumah. Di Bali, mereka mulai hidup baru, Nadia bekerja relance, Aisyah mencari kesempatan. Tapi luka lama muncul. Nadia mulai cemburu saat Aisyah menelepon keluarga. Kamu masih ingin kembali, tanyanya. Aisyah jawab, tidak, tapi aku rindu mereka. Konflik ini membuat mereka semakin jauh. Sebuah pengkhianatan terjadi saat Nadia bertemu mantan pacarnya di Bali, dan mereka minum bersama. Aisyah tahu dan marah besar. Kamu selingkuh. Nadia menyangkal, hanya teman. Tapi kepercayaan retak. Mereka berusaha memperbaiki. Pergi ke Pantai Sanur, berbicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kata Nadia. Aisyah memakan, tapi hatinya terluka. Sementara itu, Pak Hadi mulai melunak. Dia menelepon, aku baca tentang LGD. Mungkin aku salah. Aisyah senang, tapi Nadia curiga. Ini jebakan. Puncak di Ile ini adalah saat keluarga datang ke Bali. Bu Rina memeluk Aisyah, aku terima kamu apa adanya. Tapi Pak Hadi masih ragu. Nadia dan Pak Hadi bicara pribadi. Aku sayang Aisyah, Pak. Pak Hadi mengangguk, jaga dia baik-baik. Ini momen odah, tapi Aisyah tahu masih ada jalan panjang. Aisyah dan Nadia duduk di pantai Kuta, matahari terbenam. Singapura bisa jadi awal baru, kata Nadia. Aisyah mengangguk, tapi aku baru saja berdamai dengan keluarga. Mereka memutuskan untuk pergi bersama, tapi sebelum itu, Aisyah ingin bicara dengan ayahnya. Di telepon, Pak Hadi bilang, jika itu membuatmu bahagia, pergilah. Tapi jangan lupakan kami. Aisyah menangis bahagia, merasa beban terangkat. Persiapan pindah dimulai. Mereka packing barang, tapi tekanan masyarakat di Bali mulai terasa. Ada ancaman anonim di media sosial, lesbian seperti kalian tidak pantas hidup. Nadia takut, mungkin Singapura lebih aman. Aisyah setuju, tapi dalam hati dia merindukan Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, keluarga Aisyah datang mengantar. Bu Rina memeluk Nadia, terima kasih telah membuat anakku bahagia. Pak Hadi mengangguk, hati-hati di sana. Andi bilang, aku bangga padamu, Dek. Momen itu penuh emosi, tanda rekonsiliasi. Di Singapura, mereka tinggal di apartemen kecil. Nadia mulai kerja, Aisyah mencari peluang di bidang hukum. Hidup lebih bebas, tapi Aisyah merasa asing. Aku kangen Jakarta, katanya suatu malam. Nadia memeluknya, kita bisa pulang kapan saja. Tapi konflik muncul lagi. Nadia sibuk kerja, Aisyah merasa kesepian. Kamu lebih pilih karir daripada aku, tanya Aisyah. Nadia marah, ini untuk kita. Pertengkaran semakin sering. Sebuah keputusan salah terjadi saat Aisyah, dalam kesepian, menghubungi Rea. Hanya ingin minta maaf, katanya. Rea balas ramah, tapi Nadia tahu dan cemburu. Kamu masih mikir dia. Mereka bertengkar hebat, dan Nadia pergi semalam. Aisyah panik, menyadari betapa rapuh hubungan mereka. Keesokan harinya, Nadia kembali, Ma, aku takut kehilanganmu. Mereka berdamai, tapi Aisyah mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar bahagia.
Waktu berlalu dan mereka kembali ke Indonesia untuk liburan. Di Jakarta, keluarga menyambut hangat. Pak Hadi bahkan bertemu Nadia secara pribadi, "Aku lihat kamu baik untuk Aisyah." Tapi di masyarakat, masih ada tatapan aneh. Aisyah bergabung dengan komunitas LGBT, menjadi sukarelawan. "Aku ingin bantu orang seperti aku," katanya. Nadia bangga tapi juga khawatir. Jangan terlalu ekspos. Puncak akhir datang saat sebuah insiden, seorang teman komunitas ditangkap karena kampanye hak LGBT. Aisyah ingin ikut protes, tapi Nadia melarang. "Ini berbahaya." Aisyah marah, "Kita harus berjuang." Pertengkaran ini menjadi yang terbesar. Nadia bilang, "Mungkin kita tidak cocok." Aisyah shock setelah semua yang kita lalui. Mereka pisah sementara, Aisyah pulang ke keluarga. Di rumah, Aisyah merenung. Keluarga mendukung, "Ikuti hatimu." Andi bilang cinta sejati layak diperjuangkan. Aisyah sadar, dia tidak bisa tanpa Nadia. Dia pergi ke Bandung ke rumah orang tua Nadia. Di sana, dia meminta maaf. "Aku pilih kamu selamanya." Nadia menangis, "Aku juga." Mereka kembali bersama, lebih kuat. Cinta mereka bertahan, meski dengan luka. Aisyah menjadi advokat hak LGBT secara diam-diam, Nadia mendukung. Keluarga menerima perlahan. Tapi masyarakat masih menantang. Di akhir, mereka berdiri bersama, menghadapi dunia. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu merupakan pilihan yang salah dalam masyarakat yang penuh norma?